warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Zaitun selaku guru geografi pada kelas 11 A. Saya Naura Syifra Tamrin, nomor absen 22, ingin menampilkan video mengenai wawancara dengan stakeholder, yaitu dengan PT dan juga OWE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, PT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, PT. Sore, Nora. Jadi saya di sini perkenalkan nama saya ya, PT. Iya. Dari SMA 87 Jakarta, ingin mewawancarai Bapak nih. Siap. Mengenai tentang masa pendidikan yang ada di RT kita ini, Pak. Oke, siap. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Insya Allah saya bersedia. Saya mulai ya, Pak? Boleh. Untuk pertanyaan pertama itu, apa aja sih, Pak, masalah kependudukan nih yang ada di wilayah RT kita nih, RT 001 RW 05? Iya. Kira-kira apa ya, Pak? Masalahnya untuk di lingkungan RT 01 RW 05 ya. Sebenarnya masalahnya sih umum ya, Nora, kebanyakan. Tidak terlalu, alhamdulillah tidak terlalu pelik lah ya menurut Pak RT. Palingan masalahnya satu, masalah kenakalan remaja. Alhamdulillah kalau untuk kenakalan remaja bisa kita kondisikan sampai saat ini, alhamdulillah. Kedua, masalah bahaya narkotika, sampah lingkungan. Ya, alhamdulillah sampai saat ini Pak RT dan pengurus yang lain alhamdulillah bisa menanganinya. Kalau untuk masalah yang lain seperti ekonomi, mungkin untuk di lingkungan RT 1 alhamdulillah tidak terlalu pelik lah menurut Pak RT. Masih menurut saya warga yang punya kekayaan berlebih terhadap yang kekurangan saling berbagi begitu. Jadi mungkin sebagian besar tuh masalahnya mengenai ini ya, Pak ya, apa pelajar gitu ya? Iya, lebih tepatnya kenakalan remaja lah ya. Jadi Nora penasaran nih, kira-kira solusinya yang Bapak lakukan untuk kenakalan remaja ini nih, gimana tuh, Pak? Salah satu solusi yang kita buatkan program. Kan mereka ini kenapa mereka melakukan hal-hal yang mungkin agak negatif lah ya. Kita buat wadah seperti Karang Taruna. Di situ mereka organisasi ke Karang Tarunaan di situ, karena menurut Pak RT organisasi Karang Taruna itu sangat baik untuk anak-anak remaja, terutama bagi pelajar, untuk belajar bagaimana untuk nantinya setelah mereka lulus sekolah ke dunia kerja, dan juga cara bersosialisasi di masyarakat itu sendiri. Dan kita juga melakukan pendekatan terhadap remaja. Salah satunya pada saat mereka bikin kegiatan, insya Allah kalau memang kegiatan itu positif, kita support insya Allah 100%. Tetapi kalau perbuatan negatif, mungkin maaf akan saya stop lah begitu. Intinya kita selalu sering pendekatan terhadap mereka, apa sih kira-kira mereka punya ide apa untuk lingkungan seperti itu. Jadi kita saling sinergi. Suara gitu ya. Iya, itulah yang selama ini saya dekatkan dan saya terapkan di lingkungan. Mungkin dari segi Bapak tuh, kalau misalnya dari masalah itu, kira-kira dampaknya apa sih, Pak? Masalah yang mana nih? Yang kenakalan remaja itu. Dampak Kenakalan remaja, apabila misalnya mereka terus berkelanjutan, ya sangat tidak baik menurut saya. Salah satunya ya akan menurut saya merugikan diri mereka sendiri ya. Karena ya otomatis kalau mereka melakukan hal-hal negatif, salah satunya kan melawan hukum. Iya. Itulah. Tapi Bapak pernah nggak kayak apa ya? Mungkin pernah bertemu dengan anak-anak yang memang seperti itu, Pak, yang
nakal gitu. Yang ada di Kayak- lingkungan iya, saya yang sendiri. ada di lingkungan sini. Terus Iya. kira-kira tuh Bapak ini nggak pernah berpikir apa sih penyebab mereka ini tuh bisa kayak gitu gitu, bisa melakukan hal kenakalan gitu. Alhamdulillah kita memang sering berinteraksi ya. Iya. Karena kenapa? Karena menurut saya mereka ini anak-anak saya, adik-adik saya. Jadi lebih sering kita sering ketemu, berinteraksi. Dan menurut saya salah satu penyebab yang paling besar mereka melakukan hal negatif itu lingkungan, Iya. circle mereka, dan juga perhatian orang tua karena mungkin orang tuanya sibuk seperti itu. Dari Bapak mengatasi masalah-masalah yang kenakalan ini, Ya, kira-kira ada bantuan lain nggak Pak selain Bapak sendiri yang mengatasi solusi? bantuan lain udah pasti. Ya. Ya, Seperti RW ada? ada campur tangan dari pengurus RW sendiri, keluarga dan warga sendiri. Kalau tidak ada campur tangan dari luar mungkin tidak, kita juga agak kebingungan ya. Instrumennya kita selalu bersinergi lah, kolaborasi. Kira-kira dari Ya. kalau untuk orang dewasa ada nggak tuh yang kamu? Untuk orang dewasa ada. Dan salah satunya itulah. Ya kalau menurut saya untuk masalah orang dewasa itu kebanyakan masalah rumah tangga ya. Ya dan kalau berumah tangga kan banyaklah faktornya. Ada general ya itu. Oh iya Kak, saya mau tanya di luar dari tentang tenaga dan juga privasi orang dewasa ya. Iya. Kira-kira tuh ada nggak sih Pak kalau misalnya ada warga baru nih datang ke sini? Ya. Terus kan pasti mereka belum punya apa ya, kayak sesuatu Ya pengenal lah ya Iya, intinya, pengenal domisili gitu. ya. Domisili. Nah, Kayaknya tuh Bapak memperolehnya gitu. saya akan datang ke misalnya mereka orang kontrakan ya, orang sewa ke pos. Ya saya akan datang, saya akan hubungi dulu pemiliknya siapa. Setelah kita izin sama pemilik, mungkin saya akan bertatap muka sama orang baru tersebut untuk bahwa di sini kita di lingkungan kita juga punya peraturan untuk kita menjaga ya keamanan lah intinya nih. Begitu kita kasih pengarahan kan. Iya. Hmm. Kira-kira dari semua nih dari apa ya masalah pendidikan yang ada di dunia ini kan saya Iya. apa sih biasanya kayak ada respon gitu nggak ya dari keluarga? Dia juga kata dia. Biasanya kan kalau misalnya ada Oke dia. biasanya tuh ada pasti kan ada respon tuh dari warga. Iya. Iya. Respon yang tentang positif atau Iya. negatif gitu. Iya. Yang pernah terjadi tuh banyak kan responnya apa? Alhamdulillah sih ya, memang banyak penting perayaan. Tapi ya selama ini sih dengan kita setiap permasalahan itu kita cari jalan solusinya. Alhamdulillah warga mensupport secara tidak langsung ataupun langsung mereka mensupport secara positif. Bahwa saya memang orangnya tipikal saya ini kalau dibilang keras tidak juga karena kita belum kenal. Mungkin kalau kita mengenal, kita ngopi bareng, insya Allah akan tahu lah siapa saya. Kalau sudah sering terakhir Iya, kita harus saling komunikasi terus intinya deh. pertanyaan terakhir ya Kak. Iya. Kira-kira apa sih harapan Bapak nih buat warga maupun pemerintah daerah yang di sini pada kelurahan gitu Iya. supaya tuh masalah pendidikan ini Ya. bisa mungkin tidak ada gitu. Semoga bisa ditangani jauh lebih baik gitu ke depannya. Atau mungkin kayak mencegah gitu. Kira-kira harapan Bapak tuh apa? Untuk di Lingkungan ya. Kalau harapan saya sih lingkungan saya kondusif. Kalau seperti kita mengharapkan mudah-mudahan lingkungan ini tidak ada masalah, tidak mungkin tidak. Karena kalau lingkungan tidak ada masalah, kita pun sebagai pengurus tidak pintar untuk menyelesaikan masalah. Tapi yang penting
masalahnya jangan terlalu berat, terlalu yang ringan-ringan aja yang masih bisa selesaikan secara musyawarah. Dan harapannya kita untuk di lingkungan seperti itu. Dan kalau cara menanggulanginya ya itulah, kita sering mengadakan mungkin silaturahmi sama warga dan pengurus. Ya salah satunya dengan mengisi pengajian, kegiatan positif di keagamaan. Mungkin itu aja sih ya, Kak. Siap. Makasih ya, Kak. Sama-sama deh. Saya teh tidaknya atas waktunya juga. Ya, dapat dilancarkan semua. Amin. Juga didengarkan terus. Amin deh. Dan lakukan juga ini untuk sekolah yang bikin kegiatan seperti ini bagus lah menurut saya, positif lah, bermanfaat. Karena pengen tahu intinya di lingkungan itu seperti apa sih nanti ya kan? Masalahnya apa? Iya. Makasih ya, Pak. Iya, Kek. Oke, segitu aja wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Wawan. Jadi sini saya Naura Syifa selaku siswa dari SMA 87 Jakarta ingin mewawancarai mengenai masalah kependudukan yang ada di wilayah RW sini, Pak. RW 05. RW 05 Bintaro. Iya, RW 05 Bintaro. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia untuk saya wawancari mengenai hal tersebut, Pak? Siap. Saya mulai ya, Pak. Untuk pertanyaan pertama itu, kira-kira apa aja sih, Pak, masalah kependudukan nih yang sering terjadi di wilayah RW 05 Bintaro ini? Masalah kependudukan. Iya, masalah. Kategorinya? Boleh pelajar, juga boleh yang dewasa juga boleh. Masalah lingkungan. Iya, masalah lingkungan Dan kependudukan. Jadi di RW 5 itu saya baca sedikit ya. Iya, kalau secara hitungan kita di sini terdiri dari pengurus RW, pengurus RT, ya ada juga pengurus PKK dan Karang Taruna. Nah, dari PKK itu ada beberapa kader, yaitu kader Posyandu. Ada Posyandu itu terdiri dari Posyandu Kangkung 1, Kangkung 2, Kangkung 3, dan Kangkung 4 yang menangani dalam bidang penimbangan, penyuntikan vitamin di masing-masing Posyandu itu. Nah, kalau di Dasa Wisma itu berkaitan dengan masalah pendataan, pendataan jumlah penduduk, jumlah lansia, jumlah anak-anak, jumlah termasuk jumlah yatim yang ada di wilayah RW 05. Terus berkaitan dengan pendataan jumlah bangunan, pendataan luas tanah, SPPT pajak sesuai dengan jumlah luas bangunannya atau luas tanahnya yang sudah dihitung didasari dari UP2D Kecamatan Pesanggerahan. Untuk Jumantik itu apa? Jumantik itu kader dari Posyandu juga yang membawahi berkaitan dengan pemberantasan sarang nyamuk dan juga pemeriksaan jentik nyamuk yang dilakukan minimal seminggu sekali. Tuh, kalau untuk Karang Taruna di RW 5 ini alhamdulillah berjalan baik, dan juga dari Karang Taruna ini banyak kegiatan-kegiatan yang membantu kegiatan RW, kegiatan RT, kegiatan PKK maupun kegiatan-kegiatan keagamaan
di masjid dan musola. Itu yang kami terapkan. Untuk dasar fungsi dan kewajiban RW dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, kita punya tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas lurah. Yang satu, memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Satu contoh, membersihkan lingkungan, kerja bakti. Terus selanjutnya kita jadikan wadah untuk menampung aspirasi, ya, dan sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dengan kelurahan atau pemerintah daerah. Nomor selanjutnya menggerakkan cakupannya luas ya, Pak? Iya, luas sekali. Ya, bukan cuma hitungannya melayani masyarakat, stempel bikin tanda tangan atau stempel bikin KTP, enggak. Iya, seperti banyak di sini juga di PKK aja masih banyak berkaitan dengan taman hatinya PKK atau hidroponik, itu ditangani oleh PKK. Ya. Jadi ditambah kegiatan tugas RW itu mengoptimalkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, juga masalah keamanan. Kita mengadakan ronda siskamling, terus juga memberdayakan warga yang dijadikan tenaga security atau ansip untuk menciptakan rasa aman di lingkungan. Ya, juga yang utama memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus untuk kondisi wilayah, ya kita punya luas wilayah kurang lebih dari RT 1 sampai 7 itu kurang lebih 25 hektar. Ya, 25 hektar dengan batas-batas yang sudah diatur dengan sebelah utara ada berbatasan dengan perumahan Bukit Mas RW 15, sebelah selatan berbatasan dengan RW 13 dan RW 14, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Pesanggrahan, Pondok Pinang RW 8, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lempua, Tangsel, Banten. Sosial ekonomi kita di wilayah RW 5 itu kegiatan dan sosial ekonomi masyarakat di wilayah RW 5 mencakup beragam dan dapat diklasifikasikan dengan persentase sebagai berikut. Jadi secara ekonomi masyarakat kita, ekonominya tuh nggak rata, nggak merata. Ya, di sini ada pegawai negeri sipil atau PNS, ya kan, ada TNI, Polri, pensiunan, karyawan swasta, wira swasta, buruh dan lain-lain. Ya. Kira-kira dari semua itu ada berapa persen dari masing-masing profesi? Persentasenya pegawai PNS itu 4%, TNI Polri 1%, pensiunan 5%, karyawan swasta 40%, wira swasta 20%, buruh 20%, lain-lain 10%. Ya bahasanya pengangguran lah, yang pada nganggur Tangerang Tongkong. Kependudukan. Dengan kependudukan di RT 1 yaitu ada bangunan kurang lebih ya sesuai dengan ini 58 misalnya. Tapi setelah kita verifikasi dibantu dari Dasar Wisma, ini ada 83 karena ya pengembangan itu. Terus hasil pendataan 107, pendataan keluarga 143, pendataan individu perorangan masyarakat orang gitu ya. Nah, RT 1 ini cukup besar 437, RT 2 476 jiwa, RT 3 390, RT 4 469, ya, RT 5 848, RT 6 662, RT 7 553, total keseluruhan
Hasil pendataan bangunan di wilayah RW 5 ada 672 bangunan. Hasil pendataan 965, hasil pendataan keluarga 1040. Nah, hasil pendataan individu masyarakat jumlah warga RW 5 setelah kita keluarkan warga yang berdata RW 5 dan berdomisili di RW 5 tersisa dulu dari 5.000 sekian sekarang tinggal 3.398. Cukup besar memang kemarin pada saat kita blokir orang yang pada tinggal di luar tapi masih berKTP RW 5. Di sini ada berkaitan sarana pendidikan. Ya, di wilayah RW 5 ini ada masalahnya ya, Pak? Iya. Ya, di sini ada sarana. Jadi ada SD 014 ada di RT 6. SMP Makarya ada di RT 6. BKB PAUD Tunas Bangsa ada di RT 3. TPA Hikmah Pelangi ada di RT 3. TPQ Ajahra ada di RT 3. TPA Al-Hikmah ada di RT 6. TPA Al-Khosyah ada di RT 04. Jadi ada 7 sarana pendidikan yang berada di wilayah RW 05. Sarana dan kegiatan olahraga. Di wilayah 5 ada lapangan tenis meja yang berada di posisi di sekretariat RW 05. Lapangan serbaguna ada lapangan futsal, lapangan sepak bola ada di RT 6, lapangan serbaguna ada di RT 7, terdiri dari bulu tangkis dan volleyball. Nah, lapangan voli di RT 3 RW 05. Ya, sarana ibadah di kita ada Masjid Jami Al-Hikmah ada di RT 6, Musola Nurul Inang ada di RT 1, Musola Al-Amin ada di RT 2, Musola Al-Hikmah Pelangi ada di RT 3, Musola Al-Madinah ada di RT 4, Musola Al-Khosyah ada di RT 4 juga, Musola Siratul Bajin ada di RT 5, ya, Musola Nurul Huda ada di RT 7. Jadi ada 7 musola dan 1 masjid di wilayah RW 05. Ya, di sini kita juga banyak majelis taklim bapak-bapak dan juga majelis taklim ibu-ibu yang ada di RW 05. Berkaitan dengan apa lagi ini? Kebersihan. Ya, boleh saya sampaikan? Ya, masalah kebersihan kita mendapatkan surat edaran dari Lurah Bintaro. 2. Kerja bakti program inisiatif dari pengurus RW 05. Kerja bakti yang diadakan dari inisiatif pengurus RT dengan sasaran membersihkan lingkungan. 4. Kita bisa sekarang meminta bantuan PPSU, baik dibersihkan oleh PPSU maupun seperti sekarang di RW 5 kita punya program bersih-bersih jalan utama di wilayah RW 05 yang dilakukan oleh seksi kebersihan dibantu dari PPSU Kelurahan Bintaro. Keamanan dan ketertiban, masalah keamanan merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan kita juga mengadakan ronda siskamling pada saat menjelang hari Idul Fitri ataupun malam minggu. Juga memberdayakan Hansip RW dan beberapa petugas Hansip untuk menjaga lingkungan serta melakukan pemasangan kamera CCTV. Lanjut berkaitan dengan keagamaan. Di RW 5 kita mengajarkan pengajian dan arisan bulanan RW, kegiatan sholat subuh keliling, peringatan Isra Mi'raj baik di masjid maupun musola, kegiatan pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada saat hari Idul Fitri, kegiatan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah bekerjasama pengurus masjid, pengurus musola dengan pengurus RT garis miring RW 05 Bintaro. Membentuk panitia di masjid dan musola untuk menerima dan menyalurkan zakat fitrah. Kegiatan sosial perlu ya? Kegiatan sosial juga merupakan tugas dan tanggung jawab dari pengurus RW, maka banyak kegiatan sosial yang sudah kami laksanakan. 1. Melaksanakan pelantikan RT RW Kelurahan Bintaro di gedung setiap periode pelaksanaan pemilihan. Terus juga pelaksanaan pemberian penghargaan kepada RT dan RW berkaitan dengan Arbinduk, administrasi dan kependudukan.
Ya, melaksanakan pengajian dan aliran bulan setiap rapat untuk bersosialisasi, memonitoring pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah dan pemotongan hewan serta kurban di Masjid Al-Hikmah dan musola-musola yang berada di Rumah. Melaksanakan buka puasa bersama dan halal bihalal, kegiatan subuh keliling di Masjid Al-Hikmah dan musola-musola yang berada. Kerja bakti membersihkan saluran air dan penopingan pohon. Jadi penopingan pohon itu pemangkasan. Pohon itu tidak bisa dipotong habis, ya, harus ditoping. Ya, kalau mau dipotong habis harus izin ke dinas kehutanan. Gitu. Terus memasang spanduk ucapan selamat hari raya Idul Fitri setiap tahun di tiap-tiap RT ada ya? Iya ada Pak. Lanjut, ya, kaitan ini kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan. Kegiatan ya berkaitan dengan kegiatan kita mengadakan pengusulan dan melaksanakan pengaspalan, perbaikan dan pembuatan saluran, iya, pembangunan, mengusulkan untuk pembangunan rumah dari program basis, ya, pembuatan rumah, bedah rumah, ya, bedah rumah, pembuatan lapangan bola, lapangan serbaguna, perbaikan dan pemasangan 53 lampu jalan, ya, tambahan dari suku dinas bina marga, renovasi dan pembuatan musola, ya, rapat dengan petugas BPN dalam rangka usulan penyerahan sertifikat PTSL. Ya, pembuatan sertifikat PTSL, sertifikatnya tanahnya dari masih Girik, ya, misalnya dia bisa diusulkan untuk pembuatan sertifikat melalui jalur pengurusan tanah sistematis lengkap atau pengurus secara PTSL. Banyak banget. Nah, kita juga membuat laporan pemasukan dan pengeluaran uang, ya, dari donatur usaha yang ada di wilayah RW 05 untuk kegiatan-kegiatan selama masa periode di RW 5, ya, yang udah adanya kadang-kadang suka minus. Jika minus itu resiko kita jadi seorang pengurus RT ataupun pengurus RW. Tapi kira-kira untuk misalnya warga juga ingin mendanai itu biasanya dengan cara apa Pak? Donatur. Ya, jadi ada mensupport, ya, mensupport pengurus RT, mensupport pengurus RW, terus juga kadang kegiatan Karang Taruna membuat proposal untuk kegiatan-kegiatan 17-an, terus kegiatan-kegiatan yang lainnya di wilayah atau peringatan hari besar Islam. Gitu. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, saya mau tanya lagi. Tadi kan Bapak dari semua yang sudah Bapak jabarkan nih mengenai masalah yang dari ekonomi, pembangunan juga, terus juga ada masalah kebersihan yaitu membuat mengetes cindik nyamuk ya Pak. Terus juga ada pendataan pendataan di bangunan. Iya, bangunan, terus juga penduduk mungkin ya, jumlah penduduk. Saya penasaran di ini Pak, yang pendataan penduduk. Kira-kira tuh pasti kan biasanya ada nih problem gitu Pak. Kira-kira dari pendataan penduduk itu biasanya problemnya tuh apa Pak? Ya, biasanya kadang-kadang ya resiko sebagai pengurus RW maupun dasawisma itu kendala omongan tidak enak dari warga pasti ada. Yang tidak memahami, yang tidak menyadari dengan bahasa mau ada bansos ya. Iya, terus yang kedua pendataan mulu. Ya, pendataan mulu. Kadang warga itu tidak mau menyerahkan fotokopi KTP, fotokopi KK, dan juga secara hitungan
meteran listrik rumah juga kadang warga ada juga yang nggak mau, akhirnya melaporkan kepada kami sebagai pengurus RT atau sebagai pengurus RW yang akhirnya ikut turun membantu kerja atau kinerja Dasar Wisma seperti FPPT tanah dan bangunan juga itu dilaksanakan oleh Dasar Wisma. Ya kadang kita juga ada kendala ya, karena mereka masyarakat itu berbagai macam masalah jentik nyamuk juga sama, mau masuk ke rumahnya nggak boleh. Ya makanya iya tidak diizinkan untuk masuk ke rumah dalam bahasa rumah saya udah bersih, rumah saya, tanpa dia sadari rumahnya itu ternyata di air bersih itu ada jentik nyamuk yang bertelur di tempat minum burung, di dispenser, di belakang kulkas, akhirnya tahu dia bertelur, ya kan beberapa hari menetas, dia jadi nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti itu nyamuk yang dapat menjadi nyamuk demam berdarah, yang hitungannya nyamuk itu besar, nyamuk itu terbang, nyamuk itu menggigit, itu kan 3 hari orang itu akan demam, orang itu akan sakit dan dapat menimbulkan kematian. Ada lagi nyamuk Aedes albopictus yang mana nyamuk itu bertelur di air kotor dan dia itu setelah dia menggigit, nah, kalau sudah menggigit itu dapat menyebabkan penyakit chikungunya yang dapat menimbulkan badan lemas, kaku. Iya, seperti itu. Untuk yang makasih ya Kak. Untuk yang terakhir ini saya ingin bertanya, apa sih harapan Bapak untuk warga di sini atau di lingkungan RW 05 Bintaro ini? Ya, saya sebagai pengurus RW hampir sama semua. Harapannya masyarakat itu bisa hidup berdampingan dengan tetangga, dengan saudara, dan juga dapat mendukung program kami, baik pendataan yang sudah kami lakukan, terus juga dapat menjaga keamanan, menjaga kebersihan. Intinya dapat bekerja sama lah dengan pengurus RW atau pengurus RT di wilayah. Baik, terima kasih ya Pak Mawan atas jawaban dari wawancara saya pada hari ini.